terhadap Allah dan pemegang ruh setiap hamba, sehingga pada hari ini 1 Juni 2022 bertepatan dengan 1 Dzulqa'dah 1443 Hijriah, kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka pertemuan triwulan PCA se-daerah Banjarnegara. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Panglima Besar Dakwah Uswatun Hasanah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kami lanjutkan, perkenankan kami membacakan susunan acara untuk hari ini. Yang pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Aisyah, tadzkir, pidato pengarahan, dan terakhir penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ibu Sholihatul Lailiyah SPD FPD, akan membacakan Quran Surat Ali Imran ayat 133 sampai 137. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. صدق الله العظيم. Terjemahan Surah Ali Imran 133 sampai dengan 137. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak akan meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Balasan mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Aisyah. Kepada Ibu Leli Niasuti dipersilakan. Pada hadirin mohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mencipta masyarakat Islam sejati, penuh karunia. Wahai warga Indonesia sejati, sadarlah akan kewajiban suci membina harkat kaum wanita, menjadi tiang utama negara. Di telapak kakimu terbentang surga, di tangan mula nasib bangsa. Mari beramal dan berdharma bakti, membangun negara, mencipta masyarakat Islam sejati, penuh karunia. Berkibarlah panji matahari, menghias langit ibu pertiwi. Itu lambang perjuangan kita dalam menyebarluaskan agama Islam. Pedoman hidup wahyu ilahi, dasar kebahagiaan sejati. Mari beramal dan berdharma bakti, membangun negara, mencipta masyarakat Islam sejati, penuh karunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sesungguhnya segala puji bagi Allah semata. Kami memujinya, memohon pertolongan serta meminta ampunan kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari kejelekan diri kami dan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Niscaya tiada seorang pun yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan olehnya maka Allah akan menyesatkan. Niscaya tiada seorang pun yang dapat memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahwa ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata, tiada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Al-Quran Surat Al-Ahzab 70:71. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Banjarnegara, Ibu Dr. Randa Hajah Mutmainah Sri Nuryati, beserta jajaran Pimpinan Daerah Aisyah Banjarnegara. Yang kami hormati Ibu-ibu Pimpinan Cabang Aisyah se-daerah Banjarnegara. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahman dan rahimnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi kenikmatan yang besar sekali, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kemampuan untuk hadir di sini dalam rangka pertemuan dan triwulan dan refleksi milad Aisyah ke-105. Ini kalau miladiahnya 105 ya, tahunnya berarti 2022 miladiah. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah memberikan petunjuk kepada kita untuk menggapai kebahagiaan di dunia wal akhirah. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya diutus oleh rapat untuk mengisi pengajian sebentar. Pengajian sebentar jadinya tadzkir, untuk saling mengingatkan saja antara kita. Ibu-ibu, 1 bulan yang lalu, 1 bulan ya, 1 bulan yang lalu kita sudah menjalankan ibadah puasa. Tujuan kita satu, nopo ibu-ibu, takwa, luar biasa, takwa, menggapai takwa, biar jadi orang yang bertakwa,
anjurannya dari tadi adalah bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Bekerja, berusaha, dan beramallah untuk kehidupan sebelum kematian. Kita semua sedang antri. Jadi jangan sok gaya. Jangan sok gaya, saya itu segalanya. Segalanya pun kalau Allah sudah menakdirkan kita untuk meninggalkan dunia ini, kita juga harus meninggalkan dunia ini. Tidak bisa ditawar-tawar. Sehingga sederhana saja hidup ini. Yang bahagia saja hidup ini. Biar apa yang kita cita-citakan untuk jadi penghuni surga, penghuni surganya Allah, itu bisa tercapai. Akhirat itu lebih penting ibu-ibu, karena lebih baik dan lebih kekal. Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan kepada kita dalam firman-Nya Al-Quran surat Al-Hasr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sampun hafal nggih? Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di sini bola-balik disampaikan bertakwalah, bertakwalah, bertakwalah karena ada hari esok. Bertakwalah karena Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Biasanya kalau tidak ada orang, kita beribadah, nggak ada orang ini, dilemahkan. Dilemahkan. Kadang-kadang seperti itu. Karena apa? Karena tidak ada orang ini. Kita tidak sadar bahwa Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sebulan yang lalu bulan Ramadan sudah datang dan sekarang sudah pergi. Ganti Idul Fitri. Idul Fitrinya sudah pergi. Kemudian di Idul Fitri itu kita tutup dengan puasa sunnah Syawal 6 hari. Mudah-mudahan sudah selesai semua. Tinggal yang punya hutang juga diperhatikan. Nyaurnya jangan mepet kalau mau Ramadan lagi. Nanti kedangsak-dangsak. Besoknya kedangsak-dangsak. Ramadan berakhir, datang Id, berakhir juga. Tersisa adalah hari-hari yang telah Allah catatkan di catatan takdir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ibu-ibu tidak usah khawatir, karena barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, kalau ahli kimia itu atom yang dibagi-bagi, ya mudeng lah, kecil sekali, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Surat Al-Zalzalah ayat 78. Hadirin rahimakumullah. Ketika kita di bulan Ramadan, siang harinya kita berpuasa dan malamnya kita mengerjakan sholat lain, sholat malam.
lisan-lisan kita senantiasa berzikir, zikir terus di mana-mana, Ibu. Berangkat ke masjid saja mesti dengan zikir. Hati kita selalu bersyukur kepada Allah. Kita sangat berhati-hati dalam berbicara biar tidak batal puasanya. Ya, betul. Agar tidak batal puasanya. Ini. Dan kita berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam infak dan sedekah, berlomba-lomba dalam membaca Al-Quran, sampai-sampai pokoknya diprogram sehari harus bisa 5 juz, 6 hari khatam. Loh, contoh itu jangan yang kecil, Bun. Contoh masa sehari 2 lembar lah. Puasa loh. Nyatanya dalam bulan puasa kan begitu ya Ibu-ibu, berlomba-lomba sedilut ya, belum masak sholat asar langsung kita duduk manis baca Al-Quran, kemudian baru maghrib buka baca Quran, terus baca Quran karena punya target. Ada yang one day one juz, 1 hari 1 juz, ada yang 1 hari 5 juz, ada yang 1 hari khatam 1 Al-Quran. Semua sudah direncanakan, saking senangnya datang bulan Ramadan. Sekarang kita sudah keluar dari bulan Ramadan tersebut. Pertanyaan saya, lantas bagaimana sikap kita? Kembali ke masa lalu, kembali seperti yang dulu, lagunya sudah kuno Ibu, sudah ganti lagunya yang bagus-bagus. Apa yang harus kita lakukan atau sikap kita apa setelah kita menghadapi Ramadan 1 bulan penuh kemarin? Di bulan Syawal kita masih mandang ingat karena baru sebulan, artinya lah saya harus baca Al-Quran, saya harus infak sedekah, kok baru kemarin Syawal. Bagaimana sikap kita setelah Ramadan pergi dari kita? Bunda-bunda yang kami sayangi, sikap pertama kita adalah khawatir terhadap amalan kita kalau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khawatir terhadap amal kita apabila tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunda, ada yang tidak khawatir? Tidak usah dijawab. Ya, karena kalau dijawab nanti Mbok tidak sama dengan temannya. Salafus sholih, orang soleh dahulu itu menjalani kehidupan di antara rasa takut dan harap. Mereka sungguh-sungguh dalam beribadah, sehingga apabila Ramadan berlalu, mereka akan merasa sedih ditinggal Ramadan. Apakah Allah menerima amal kita atau tidak? Sedih. Ibu-ibu sedih? Tentu ibu-ibu sedih. Sedihnya banyak sekali. Persiapan badan. Bukan, Bu. Kita ibu-ibu Aisyah. Mestinya memang sedihnya ini sedih betul-betul karena ditinggal Ramadan. Apakah kegiatan kita di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah apa tidak? Maka kita merasa sedih. Dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 60 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan
Jadi orang-orang soleh terdahulu itu sangat takut kalau ibadahnya, puasanya, baca Al-Qur'annya, sedekahnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perlu dicontoh ibu-ibu. Jadi setelah puasa tidak selesai bubar jalan semua, tidak. Tapi kita merasa sedih. Kapan lagi ya datang tahun depan? Iya neng, melangi mau boten. Kita tidak tahu akan menangi Ramadan yang akan datang atau tidak. Sehingga 10 bulan dari sekarang sampai nanti Ramadan, hendaklah kita selalu ingat kepada Allah dengan amalan-amalan kebaikan kita. Bunda-bunda, pimpinan daerah dan pimpinan cabang Aisyah se-Banjarnegara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, maka sudah sewajarnya setelah Ramadan kita saling mendoakan di antara kita dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadahku dan ibadah kamu sekalian. Itu yang penting diucapkan. Maaf penting, mau ada salah. Tapi insya Allah kita kalau sudah ketemu, sudah senyum, ikhlas dulu, senyum, sudah bersalaman, insya Allah sudah tidak ada hati yang bengkak lagi. Ya, sudah long. Apalagi habis majelis seperti ini, nanti ditutup dengan doa penutup majelis, semuanya sudah beres. Tapi hati kita memang harus ikhlas. Kemudian yang kedua, sikap kita adalah bertaubat dan istiqomah. Bertaubat dan istiqomah. Di antara tanda diterimanya amal kebaikan adalah hamba tersebut meneruskannya dengan amal kebaikan lainnya. Artinya apa ibu-ibu? Tidak berhenti setelah melakukan amal kebaikan. Terus saja dilakukan. Yang baik terus saja dilakukan, ditingkatkan. Setelah Ramadan habis itu ditingkatkan. Maka bagaimana keadaan kita setelah Ramadan? Apakah kita sudah lulus sekolah takwa? Banyak yang senyum. Apa kita sudah lulus di sekolah takwa di bulan Ramadan yang lalu? Apakah kita termasuk orang-orang yang bertakwa? Wallahu a'lam bishawab. Tapi kita memang harus punya semangat dalam diri kita untuk senantiasa bertaubatan nasuha dan juga bersemangat untuk istiqomah dalam beribadah. Kemampuan kita masing-masing berbeda, ibu, tidak sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 13-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita atau bersedih hati. Jadi kalau di dalam hati kita sudah ada Allah, Tuhan kami ialah Allah, mengapa kita harus bersedih hati? Kurang uang, sopalah uang, dawa mati beora. Sementara kita sudah cukup, ya cukup.
Nggih. Cukup itu masing-masing manusia relatif, masing-masing orang hartanya berbeda. Mungkin panjenengan sebulan 50 juta nggak cukup, saya 3 juta cukup, beda. Syukuri, kecukupan itu selalu disyukuri. Agar kecukupan itu selalu cukup. Kemudian di ayat 14, tadi ayat 13, Al-Aqaf 13, sekarang yang ayat 14, ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Kita ditunggu oleh surga. Kita mengamalkan beberapa amalan yang baik demi surga. Tapi jangan lupa Ibu bahwa amalan-amalan kita itu perlu diperjuangkan. Sehingga di dalam manusia ini sangat penting bunda-bunda. Bukan tidak penting, tapi sangat penting. Karena disinilah ladang kita untuk beramal soleh. Di Aisyah itu ladang untuk beramal soleh. Yang uangnya banyak, infakkan, sodakokan. Insya Allah sampai pada alamat. Du'afa, sampai ke du'afa. Fakir miskin, sampai ke fakir miskin. Ini. Dan perjuangan ini hendaklah sedikit demi sedikit kita tularkan ke anak-anak kita. Sebab besok kita akan meninggalkan dunia. Kalau ibu-ibu tidak punya kader di rumah, apalagi mencari kader di luar, di rumah saja cok tidak bisa. Maka monggo tidak ada kata terlambat di dalam Aisyah. Monggo kita mengkader seisi rumah untuk berjihad fisabilillah melalui Muhammadiyah, melalui Aisyah, berekrut ortom yang lain. Kalau masih kecil kan bisa di IPM, di MM, ya, atau bisa di MDMC gitu. Biar kelak ketika kita sudah meninggalkan dunia ini sudah ada gantinya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada bulan setelah Ramadan manusia itu terbagi menjadi beberapa golongan. Golongan yang pertama itu golongan yang tetap berada di atas kebaikan dan takwa. Golongan yang tetap berada di atas kebaikan dan taat. Maka tatkala bulan Ramadan tiba, mereka menyingsingkan lengan baju mereka, membuat rencana-rencana yang akan dilakukan di bulan Ramadan, meningkatkan kesungguhan mereka dan menjadikan Ramadan ini sebagai karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu golongan yang pertama. Setelah Ramadan mereka masih tetap beribadah seperti ketika bulan Ramadan. Nanti Ibu pilih golongan yang keberapa. Golongan yang kedua, golongan yang sebelum Ramadan berada dalam kelalaian, lupa, bermain dalam beribadah kepada Allah. Begitu datang Ramadan, mereka kusuk, mereka tekun beribadah. Sholat lainnya luar biasa, baca Al-Qur'annya luar biasa. Tetapi ketika Ramadan sudah berlalu, kembali pada kegiatan sebelumnya. Sing ora tahu tadarus, sing ora tahu ngaji, sing ora tahu sholat malam, itu golongan kedua. Ketika Ramadan tak semangat banget. Ketika selesai Ramadan, semangatnya hilang plus, tanpa mereka pikir benar nggak ya? Tidak, hilang ya sudah hilang.
Golongan ketiga Ibu, golongan yang ketiga ini ketika belum Ramadan dia tidak pernah beribadah, Ramadan dia tidak puasa, oke? Mukanya nggak kelihatan, tapi kakinya kelihatan karena paru-paru di pinggir jalan batasnya hanya tidak sampai ke tanah. Itu golongan ketiga. Setelah Ramadan apa maning kelalen blas. Mereka lupa kalau yang menciptakan mereka adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lupa dengan Allah. Itu golongan yang ketiga. Milih golongan yang keberapa kita? Semoga golongan yang pertama, dengan keterbatasan kemampuan kita masing-masing, tapi masih masuk ke golongan yang pertama. Ibu-ibu, sikap kita yang ketiga setelah Ramadan, beribadah bukan musiman. Beribadah itu bukan musiman. Dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 99, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Rabbmu, sembahlah Tuhanmu, sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai datang kepadamu al-yaqin, sampai datang kepadamu ajal atau kematian. Jadi beribadah itu tidak di bulan Ramadan saja, tidak di bulan Syawal saja, tidak di bulan Sya'ban saja, tapi beribadah itu sampai kita selesai hidup di dunia atau sampai ajal kita menjemput. Ibadah terus ibu-ibu tidak berhenti. Ibadah terus tidak berhenti. Sehingga ibadah-ibadah itu harus kita tegakkan, bahkan mestinya harus meningkat, ya kan? Meningkat. Kalau dulu sholat lainnya seminggu mungkin 2 kali, nanti meningkat jadi 3, meningkat jadi 4, meningkat jadi 1 pekan 7 kali. Luar biasa nih. Luar biasa. Kalau kita bisa mengamalkan ibadah-ibadah itu dengan baik. Jadi ibadah kita itu tidak hanya di bulan Ramadan, tapi di bulan-bulan setelah Ramadan, 11 bulan kemudian, sampai nanti kita sampai ke Ramadan lagi. Kalau umur kita masih sampai, kalau tidak apa daya. Itu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tadi sudah disambung tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan halal bihalal oleh Mbak Leli dari Wanayasa, itu ketua pimpinan cabang Aisyah Wanayasa. Kami memang menunjuk seperti itu. Jadi ibu-ibu siap-siap saja ditunjuk. Tapi tak kabari nanti kalau ditunjuk. Ya, siap-siap saja untuk ditunjuk. Itu jadi kaitan dengan halal bihalal, dengan silaturahim, sehingga monggo nanti itu juga ikut dipelajari Al-Quran surat Ali Imran ayat 133, 134, 135, 136. Tadi ditambah Mbak Leli 137. Bunda-bunda yang dirahmati Allah, takdir saya cukupkan, tidak perlu panjang. Yang penting panjenengan itu saya takdir mengingatkan kepada kita semua. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diingat-ingat oleh hadirin yang kami hormati. Terima kasih atas perhatian ibu-ibu. Kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrul minallah wa
azabun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pidato pengarahan dan refleksi milad ke-105 tahun 2022 Miladiah kepada Ibu Dr. Hajah Mutmainah Sri Nuryati. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Mohon izin sambil duduk ibu-ibu sekalian, sengaja mimbarnya tidak kami pasang karena mungkin terlalu formal. Tapi samping itu memang kondisi kami mungkin kurang begitu, sehingga mohon izin untuk sambil duduk. Yang saya sayangi, saya banggakan ibu dari pimpinan cabang sedaerah Banjarnegara. Alhamdulillah penjenengan insya Allah sehat semuanya. Sudah ibu pimpinan daerah yang pada saat ini hadir, ada juga beberapa yang tidak hadir. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga kita insya Allah kemarin sudah bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Walaupun banyak juga di antara kita setelah salat kemudian sakit. Ya, sakit itu adalah sebuah kenikmatan sehingga kita bisa menggambarkan betapa nikmatnya orang sehat. Kalau tidak pernah sakit, mungkin memang tidak bisa menikmati betapa hebatnya kesehatan itu, betapa pentingnya kesehatan itu bagi kita semua. Ibu-ibu sekalian, saya sungguh berbahagia bisa bertemu dengan ibu-ibu semuanya. Mohon maaf tidak bisa menyapa satu persatu, tetapi untuk hari ini cabang Karangkobar yang belum kelihatan dan cabang Pejawaran, sementara cabang Seberjo izin. Insya Allah cabang-cabang yang lain sudah hadir semuanya, luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk ibu-ibu pimpinan cabang Aisyah sedaerah Banjarnegara. Yang lama juga kita tidak bertemu, cabang Puncak, subhanallah, alhamdulillah hari ini hadir. Insya Allah banyak informasi-informasi yang nanti akan disampaikan. Ibu-ibu sekalian, salawat serta salam mudah-mudahan sampailah juga kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita suri teladan dan pencerahan. Kepadanya kita harus mengikutinya untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Sofna tadi, jangan lupa mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Begitulah memang doa yang patut untuk kita ucapkan. Mudah-mudahan puasa dan amal ibadah kita semua, saya, kami, dan penjenengan semua, mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan maghfirah serta rahmat Allah terlimpah kepada kita semua. Ibu-ibu sekalian, saya kira banyak dinamika yang sedang penjenengan lalui selama beberapa bulan terakhir. Alhamdulillah, insya Allah pandeminya sudah diangkat oleh Allah dan mudah-mudahan betul-betul terangkat bersih sehingga kita bisa melakukan segala kegiatan aktivitas dengan normal. Mungkin di mana-mana protokol kesehatan masih perlu ditegakkan ya, karena kita perlu. Terus kalian nanti akan kami sampaikan sedikit mengenai best praktis kegiatan KTA yang ada di Blambangan yang kemarin kami bawa ke Solo, karena masing-masing daerah harus membawa kegiatan unggulan atau kegiatan yang bisa kita jadikan sebagai contoh teladan bagi cabang-cabang yang lainnya. Dan di Banjarnegara saya kira yang paling
pas ya kegiatan KTA yang sudah dilakukan di Ranting Pejaten cabang Blambangan, dan mungkin sepintas nanti akan kami sampaikan. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, izinkan kami menyampaikan refleksi milad Aisyah yang ke-105 menurut perhitungan miladiah dan ke-108 menurut perhitungan hijriah. Ke-105 karena Aisyah didirikan tanggal 19 Mei tahun 1917, sedangkan ke-108 ini menurut perhitungan hijriah karena Aisyah didirikan pada bulan Rajab tanggal 27 Rajab 1335 hijriah. Jadi ini insya Allah ke-108. Ibu-ibu sekalian, saya sudah catatkan pidato milad atau refleksi milad yang ini sumbernya adalah dari pidato milad ke-105 Aisyah tepat pada tanggal 19 Mei di Unisa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah, Ibu Dr. Hajah Siti Nurjana Johantini MSI. Pidato ini belum dimuat di Suara Aisyah, tetapi Suara Aisyah di bulan Mei ini ada juga refleksi milad tulisan Ibu Tri Hastuti Nur Rohimah. Kalau ibu-ibu mundur Suara Aisyah bulan Mei ini ada catatan refleksi milad tulisan Ibu Tri Hastuti Nur Rohimah, Sekretaris Pimpinan Pusat Aisyah. Tetapi yang saya bawakan pada kesempatan ini adalah langsung dari Ibu Siti Nurjana, Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah. Walaupun tidak sempurna, Ibu, mohon maaf kalau tidak sempurna, tetapi saya sempat mencatat 4 lembar dan insya Allah nanti sudah saya fotokopikan, tetapi satu cabang satu saja. Nanti mungkin bisa diperbanyak oleh cabang masing-masing. Sekali lagi mohon maaf karena ibu-ibu semuanya pastilah sudah mengikuti kegiatan milad secara virtual pada tanggal 19 Mei tersebut. Jadi Bu Nurjana itu ketikanya lumayan cepat, lumayan padat seperti itu. Jadi mungkin saya tidak bisa merekam semuanya, tapi insya Allah sebagian besar sudah terekam dan saya berhasil ngetiknya ada 4 lembar. Insya Allah mohon ibu tidak bosan untuk mendengar karena ini refleksi milad dan ini merupakan satu momentum yang penting menjadi perhatian kita untuk kita introspeksi mengenai kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan selama ini. Baik ibu-ibu sekalian, milad 105 ini bertajuk Sukses Muktamar ke-48, Perempuan Mengusung Peradaban Utama. Ini tema milad, Perempuan Mengusung Peradaban Utama. Tema ini sejalan dengan tema muktamar itu sendiri, yaitu perempuan berkemajuan mencerahkan peradaban bangsa. Saya ulangi, perempuan berkemajuan mencerahkan peradaban bangsa. Ibu-ibu yang kami sayangi, milad kali ini memiliki makna kesyukuran atas nikmat Allah yang luar biasa. Disebutkan di dalam surat Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sekiranya kamu bersyukur atas nikmat Allah, maka akan kami tambah nikmatku kepadamu. Dan kalau kalian ingkar terhadap nikmatku, sungguh ingat, sungguh siksaku amat pedih atau azabku amat pedih. Nikmat yang luar biasa ini dalam perjalanan panjang perjuangan Aisyah melintas zaman karena sudah melewati 1 abad lebih. Aisyah di dalam mengemban misi dakwah dan tajdid untuk mencerahkan kehidupan umat dan bangsa.
Nikmat ini menjadi momentum yang penting bagi kita untuk melakukan refleksi rohani dan pemikiran atas usaha-usaha yang sudah dilakukan oleh Aisyah selama ini. Seraya kita terus berusaha untuk memperbaiki dan menyempurnakan langkah-langkah menuju masa depan yang lebih baik dalam spirit kemajuan sebagaimana dinyatakan di dalam surat Al-Hasr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang sudah diperbuatnya untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Milad ke-105 mengambil tema sukses Muktamar Aisyah ke-48 di Surakarta dengan tema perempuan mengusung peradaban utama, dan melalui tema ini Aisyah bermaksud meneguhkan dan mendorong perempuan untuk membangun peradaban yang utama secara kolektif. Milad kali ini juga mensiarkan muktamar yang akan dilaksanakan tanggal 18 sampai 22 November yang akan datang. Ini komitmen Aisyah di dalam mendinamisasi gerakan Aisyah yang semoga semakin unggul, semakin meluas dalam kehidupan kebangsaan dan kemanusiaan semesta. Milad hari ini masih dalam suasana Idul Fitri, oleh karena itu kami juga menyampaikan permohonan maaf. Mohon maaf ibu-ibu sekalian lahir dan batin. Semoga puasa dan seluruh amal ibadah puasa di bulan Ramadan kemarin diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita semakin mempererat hubungan persaudaraan di antara kita. Kalaulah ada yang terputus, maka silahkan disambung kembali agar ukhuwah Islamiyah tetap terjaga dengan baik. Pasca Ramadan dan Idul Fitri, mari kita juga tingkatkan takwa, kualitas ketakwaan kita agar kita menjadi insan yang semakin baik di dalam hablum minallah dan hablum minannas. Mari kita wujudkan nilai takwa di dalam kehidupan pribadi, di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan kemanusiaan secara universal. Dan secara intern menjalin silaturahmi dan mewujudkan ketakwaan yang berkualitas di lingkungan Aisyah itu sangat penting, baik dimulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat yang paling bawah, yaitu di tingkat ranting. Mari kita jaga persaudaraan ini dengan sebaik-baiknya. Kepada seluruh pimpinan, kader, dan warga Aisyah, mari kita renungkan kembali hakikat, spirit, misi, dan kiprah pergerakan Aisyah dalam perjalanan sejarah perjuangannya, di mana saat ini Aisyah menapaki abad kedua. Aisyah adalah gerakan Islam yang mengemban misi dakwah dan tajdid untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dakwah Aisyah semakin dituntut untuk memperluas jangkauan pembinaan dakwahnya sesuai dengan kemajuan era ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan zaman. Hal yang demikian memerlukan intensitas dan kualitas dakwah yang mencerahkan agar masyarakat lebih mengedepankan keadaban yang mulia sebagai bentuk dari peradaban yang utama. Dakwah Aisyah juga dituntut untuk semakin memperluas pembinaannya di tingkat jamaah atau di tingkat komunitas masyarakat yang terkecil, yang beragam agamanya, suku bangsanya, golongannya, kelompok dengan latar belakang sosial budaya yang juga beragam. Memerlukan ta'awun dan kebersamaan kita untuk saling membantu, saling menolong, saling mengingatkan,
saling kerjasama dalam perbedaan untuk kemajuan hidup bersama. Karenanya melalui kerja-kerja dakwah, Aisyah harus menjadi kekuatan perekat sosial yang membawa misi rahmatan lil alamin di tengah keragaman sosial masyarakat, membawa kehidupan yang lebih baik, penuh kedamaian, kehidupan yang toleran, dan juga tidak kalah penting kehidupan dengan nilai-nilai luhur, nilai-nilai Islam, kebaikan akhlak mulia, amal soleh, dan segala kegiatan yang memberikan manfaat dan maslahat bagi masyarakat luas tanpa diskriminasi, sehingga Aisyah benar-benar bisa menebar rahmatan lil alamin. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, gerakan hidup damai menjadi sangat penting dalam situasi saat ini, di mana sebetulnya Indonesia tidak dalam keadaan baik-baik saja. Oleh karena itu, menyuarakan kepeloporan berkeadaban mulia adalah penting sebagai budaya kolektif umat, sehingga kehidupan kita mencerminkan uswah hasanah menjadi teladan yang baik, khairul ummah menjadi umat yang terbaik di dalam kehidupan politik kebangsaan. Aisyah menebar nilai-nilai luhur dalam bentuk menyuarakan pesan dan mengembangkan sikap kebangsaan yang berpijak pada kebenaran, kebaikan, toleransi, jujur, demokratis, dan berakhlak mulia untuk membawa Indonesia bersatu, berdaulat, bermartabat, adil, makmur, dan berkemajuan. Ibu-ibu sekalian yang kami sayangi, Aisyah digerakkan oleh para perempuan. Sejarah Aisyah menunjukkan bahwa Aisyah digerakkan oleh para perempuan yang memiliki karakter dan potensi bekerja keras, punya semangat maju, gemar bekerja keras, militansi yang tinggi, berkhidmat sepenuh hati, ikhlas, rela berkorban, dan inilah menjadi kekuatan karakter perempuan Malaysia. Kira-kira benar apa tidak Ibu? Bahwa perempuan-perempuan Malaysia punya karakter semangat bekerja keras, punya militansi yang tinggi, berkhidmat sepenuh hati, ikhlas, dan juga rela berkorban. Dan inilah kekuatan karakter perempuan Malaysia. Suka menebar kebaikan, yang semuanya ini lahir karena komitmen keislaman kita, komitmen keimanan kita, keilmuan kita, dan orientasi amalia untuk membangun peradaban yang lebih baik, menyuburkan semangat dan ikhtiar amal soleh, membawa kemajuan umat di segala lapisan masyarakat melintas batas melalui gerakan praksis atau gerakan yang terus-menerus. Upaya peneguhan keagamaan dilakukan. Ini melalui kegiatan majelis tablik, ini luar biasa. Apalagi Jawa Tengah, kegiatan majelis tabliknya luar biasa, sehingga daerah juga termasuk kepuntal-puntal. Jadi peneguhan keagamaan ini dilakukan terus-menerus oleh Aisyah. Kemudian dunia pendidikan, dunia kesehatan, kesejahteraan sosial, hukum, ekonomi, budaya, lingkungan hidup, bahkan kebencanaan itu pun juga ditangani oleh Aisyah. Ada majelis dan lembaga, ada 10 majelis dan lembaga yang menjadi bidang garam Aisyah. Ini luar biasa. Dan bukan hanya itu, bahkan pendidikan politik, pengkaderan, dan lain-lain juga merupakan ikhtiar yang dilakukan oleh Aisyah untuk membangun peradaban bangsa. Kita dituntut semakin tanggap dan memahami untuk memberikan solusi atas masalah-masalah yang ada, lebih khusus masalah keluarga, anak, dan perempuan. Ini mungkin konsentrasi kita terutama sekali pada keluarga, anak, dan perempuan. Aisyah menjadi kekuatan keagamaan yang insya Allah bisa memberikan edukasi
dan bisa menjadi pemandu moral yang bisa mencerahkan terhadap generasi milenial, generasi penerus kita yang hidup di tengah-tengah perubahan sosial yang luar biasa dengan tantangan zaman yang sangat kompleks. Mereka memerlukan sentuhan dakwah yang menggembirakan, memberikan optimisme, menanamkan budaya nir kekerasan atau jauh dari kekerasan, dan juga menanamkan nilai-nilai kebaikan utama sehingga masyarakat menjadi berkeadaban. Usaha Aisyah dalam berbagai bentuk dan jenis seperti amal usaha tersebut sesungguhnya merupakan ikhtiar yang tersistem dalam jangka yang panjang untuk membangun peradaban yang utama. Aisyah di usia 105 tahun atau 108 tahun penting untuk mengembangkan etos dan spirit kemajuan secara terus-menerus. Usaha-usaha Aisyah di dalam dakwah diupayakan agar masyarakat memiliki tradisi kemajuan seperti cinta membaca, cinta ilmu, berteknologi, berkreasi, berinovasi. Apalagi kita hidup di era medsos atau media sosial yang selain positif tidak jarang juga menebar berita hoax, kebencian, pertikaian, perpecahan, bahkan hal-hal yang buruk lainnya. Mari kita mensikapi dengan bijak. Kita jadikan media sosial ini sebagai perkembangan teknologi informasi yang penting untuk wahana silaturahmi bagi kita, menjadi wahana untuk ta'aruf, menjalin persatuan, memperkaya pengetahuan, dan mengembangkan peradaban sosial yang berkeadaban utama. Kepada seluruh warga Aisyah agar tetap saksama dan semakin bijak di dalam menghadapi segala suasana yang mudah-mudahan menjadi semakin baik dan semakin baik lagi. Kita terus berikhtiar dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan pandemi betul-betul diangkat. Semua pihak saling bertawun, saling membantu, terutama saudara-saudara kita yang mengalami penderitaan, mengalami kesulitan, khususnya dari dampak musibah pandemi. Mungkin juga banyak anak-anak yang menjadi korban karena ditinggal wafat oleh bapak maupun ibu maupun keluarga besarnya. Mari dengan belajar dari musibah kita semakin berjiwa hikmah dan bijak untuk introspeksi diri, menjunjung tinggi akhlak dan keadaban mulia, memperkaya ilmu pengetahuan dan pemikiran, menjalin persaudaraan dan persatuan di tengah perbedaan. Jadi jangan kaget ibu-ibu, di mana-mana perbedaan itu sunatullah, tidak apa-apa. Yang penting kita tetap menjaga persaudaraan dengan sebaik-baiknya. Mari kita mencari solusi dan titik temu di dalam memecahkan masalah-masalah kebangsaan, memuliakan sesama, baik laki-laki maupun perempuan secara bermartabat, serta mengemban amanah dan tanggung jawab yang semakin baik untuk memajukan kehidupan bangsa. Khusus bagi warga Aisyah, mari kita bersiap diri menghadapi Muktamar ke-48 bersama Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta tanggal 18 sampai 22 November yang akan datang. Mari kita laksanakan dengan semangat optimis, penuh kegembiraan. Mudah-mudahan Muhammadiyah dan Aisyah tetap akan menjadi suluh bangsa. Ibu-ibu warga Aisyah, mari kita buktikan bahwa Aisyah dan Muhammadiyah sebagai organisasi modern mampu bermuktamar dalam berbagai keadaan atau situasi secara cerdas, optimis, bergembira atau berbahagia, menggunakan iptek secara optimal, memupuk kebersamaan dalam ukhuwah, mengembangkan syiar melalui media seoptimal mungkin, serta mempersiapkan isi dan rancangan keputusan yang terbaik yang insya Allah akan bisa membawa kemaslahatan bagi kemajuan umat dan bangsa.
seraya tetap memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar muktamar bisa berjalan dengan baik, lancar, aman, sukses, dan menghasilkan keputusan-keputusan terbaik. Ibu sekalian, pimpinan pusat Aisyah dan tentu saja kita semua, pimpinan wilayah, pimpinan daerah maupun sampai ke tingkat yang bawah, menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh penggerak Aisyah yang ada di seluruh pelosok. Mereka, ibu-ibu penggerak Aisyah, berjibaku, berkhidmat dengan penuh ikhlas tanpa mengenal lelah, berdakwah demi kejayaan Islam, berdakwah demi untuk bangsa dan negara, dan mereka istiqomah serta tetap dalam situasi yang berbahagia. Ibu-ibu berbahagia tidak ibu di Aisyah? Insya Allah menggembirakan dan membahagiakan. Jangan pernah memandang negatif bahwa Aisyah ini merupakan satu beban. Justru Aisyah adalah wadah media yang sudah disediakan oleh Allah, tempat kita berkhidmat, tempat kita berjuang untuk kejayaan agama Allah. Dan kita tidak akan mencari apapun juga kecuali hanya untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun kita lakukan dengan penuh khidmat dan taat kepada pimpinan, apapun insya Allah kita lakukan demi untuk ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu Aisyah adalah ibu-ibu para penggerak yang hebat-hebat, dan para penggerak ini sejatinya adalah merupakan aktor-aktor pembangunan peradaban yang utama. Dengan 10 majelis dan lembaga yang ada di organisasi kita, itu media bahwa kita sesungguhnya adalah penggerak dan memperjuangkan peradaban yang utama, yang hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga seluruh warga Aisyah diberi kesehatan, diberi kekuatan. Allah mudah-mudahan juga akan memberikan berkah dan rahmatnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah ibu-ibu penggerak adalah ibu-ibu yang ikhlas, ibu-ibu yang istiqomah, yang luar biasa, rela berkorban demi untuk agama Allah. Sekali lagi terima kasih kepada ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu mudah-mudahan sehat, sekali lagi mudah-mudahan sehat. Allah beri kekuatan, Allah tetap memberikan bimbingan, taufik, hidayah kepada kita semua untuk senantiasa berbahagia di dalam berjuang melalui Aisyah. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ibu-ibu terima kasih sekali. Sebelum diselesaikan di acara pembukaan ini, kami ingin tampilkan best practice dari kegiatan ITA yang sudah dilakukan oleh ibu-ibu Aisyah Ranting Pejaten cabang Blambangan. Mohon minta tolong Bu Wasti Bu Bari. Judulnya best practice. Jadi yang kemarin sudah kita bawa ke Solo untuk ditampilkan di acara pertemuan LPPA dan juga MHH di Solo. Ada suaranya kok Bu? Mohon maaf apabila suaranya agak tersendat. Saya bikinnya malam itu juga Bu Wasti dan teman-teman jam 2 dini hari berangkat ke Solo. Jadi mohon maaf saya tidak sempat untuk edit, tetapi insya Allah walaupun dengan keterbatasan dan gambarnya juga tidak lengkap, saya sudah coba ambil YouTube yang dari KTA Blambangan, tetapi YouTube itu ternyata juga tidak ada suaranya. Jadi saya minta foto-foto dari Mbak Rani juga ternyata tidak begitu lengkap. Jadi seadanya foto-foto yang ada kami ambil
kami beri komentar sedikit dan kami bawa ke Solo. Ada suaranya Pak? Bisa komentari aja? Komentari langsung. Udah pakai suara saya aja. Ya. Di sini. Nyandak enggak? Apa tukar dengan Bu Yati? Komentar langsung mah Bon. Ibu sekalian, kegiatan kita diawali dengan pembahasan yang panjang di tahun 2020 dan terbentuk di bulan Maret tahun 2021 dengan pembicaraan beberapa kali dengan ibu-ibu pimpinan cabang Aisyah Belambangan dan kemudian terbentuk KTA Khadijah ya, di Ranting Pejaten cabang Belambangan yang diketuai oleh Ibu Haja Siti Hasanah, yang di tingkat cabangnya diketuai oleh Ibu Ani Purwati. Ibu sekalian, kebetulan kita menangi 2 kali bulan Ramadan dan setiap bulan Ramadan Majelis Kesejahteraan Sosial yang dipandegani oleh Ibu Kusti, Ibu Wartoyo dan teman-teman itu selalu memberikan bingkisan kepada duafa, dan insya Allah kemarin dan tahun lalu dan tahun kemarin jumlahnya masih tahun lalu 110 bingkisan dan tahun ini insya Allah 120 kalau tidak salah, sampai ke KTA di Belambangan juga. Jadi 2 kali kita melakukan bantuan kepada KTA Belambangan. Ibu sekalian, pelatihan-pelatihan kita lakukan dengan keterampilan membuat berbagai macam kue, baik kue basah, kue kering, terutama sekali dari bahan mokaf tepung yang menjadi andalan pemberdayaan lembaga pemberdayaan Muhammadiyah. Walaupun mungkin agak mahal harganya, sedikit agak mahal dibanding terigu, tetapi insya Allah lebih sehat. Ini hasil kue kering yang kemarin kita pasarkan, sudah 2 kali Ramadan ini kita pasarkan lewat pengajian-pengajian Aisyah, dan insya Allah walaupun agak mahal sedikit, kita niatnya adalah untuk melarisi dan untuk infak yang tua yang sudah mati. Tidak dibawa saya ya Bu ya? Tidak dibawa ya gantungan kuncinya ya? Gantungan kuncinya itu dijual 120.000, tetapi izinnya memang belum turun sehingga mungkin masih banyak tersimpan. Saya lupa tidak pesan kepada ibu-ibu Belambangan, harusnya tas-tasnya dan gantungan kunci dibawa sehingga bisa dijual di sini dan bisa disaksikan langsung oleh ibu-ibu. Jadi ada upaya penangkaran kupu-kupu dan ibu-ibu bisa melihat ke sana. Itu gantungan kunci, itu lebah. Nah ini gantungan kunci yang sudah dihasilkan oleh ibu-ibu di Belambangan. Demikian sekilas ibu-ibu tentang kegiatan KTA Pejaten Belambangan, dan mudah-mudahan menjadi semangat ibu-ibu di tingkat cabang untuk juga membentuk KTA, yaitu upaya pemberdayaan masyarakat khususnya adalah para perempuan duafa usia produktif. Ibu ya, perempuan-perempuan duafa usia produktif mungkin dalam satu ranting, berkumpul di satu ranting atau mungkin dalam satu cabang, yang itu terus-menerus dilakukan upaya pemberdayaan. Dan pemberdayaan ini meliputi segala aspek. Bidang keagamaannya tentu saja terus kita beri bimbingan ibadahnya, bidang pendidikan terus kita berikan penyuluhan mengenai pendidikan, kesehatan, dan upaya-upaya produktif, mungkin keterampilan, pelatihan-pelatihan menanam, merajut, atau keterampilan-keterampilan yang lainnya. Dan kemarin di Belambangan itu makanan-makanan roti kering, bahkan combro juga ada, dan segala macam makanan yang dihasilkan itu luar biasa bermanfaat. Insya Allah akan menjadi nilai tambah dari sisi ekonomi dan kebersamaan juga, ukhuwahnya juga akan menjadi semakin rekat. Dan mohon maaf kami tidak bisa taziah atau belum bisa taziah. Ada salah satu anggota yang wafat, nggih? Ada salah satu anggota yang wafat. Umurnya berapa itu ya Bu? Ini mengapa kok ada munculnya SIA ini? Yang pertama karena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat. Tentu ini tidak bisa kita pungkiri bersama ya, bahwa dalam segala lini kehidupan saat ini kita tidak bisa lepas dari teknologi.
teknologi. Ibaratnya bayi baru lahir saja langsung dikenalkan ke teknologi. Ibu-ibu punya cucu yang baru TK saja sudah mengenal teknologi. Balita saja rewel dikasih teknologi langsung ngacet, iya kan ibu kadang jalan pintas mana rewel diberi gadget ya HP. Nah, yang kedua kenapa ada SIA? Karena ini merupakan upaya untuk memanfaatkan teknologi informasi sebagai media dakwah dan pengelolaan sistem informasi organisasi. Jadi sekarang ini Aisyah dari pusat sampai PDA itu menggunakan SIA ini sebagai salah satu media dakwah dan pengumpulan data. Nah, sebagai media penyampaian informasi terkait aktivitas Aisyah, baik dari pusat sampai daerah, alamat domainnya ini. Alamat domain itu ya pokoknya alamat di internet lah, koro gampangan ini. Alamat domainnya www, bisa ditulis yang nggak bawa laptop nanti kan bisa buka, ditulis di bukunya www. Itu ya titik lah, tapi cara mocone jari casak kidot ya. www.aisyah pakai huruf kecil semua ya, pakai huruf kecil semua. Terus dot lagi or dot lagi id itu adalah alamat website daripada Aisyah Pusat. Kalau sudah ya, kalau sudah Kak tutup ini tayangannya, kita langsung praktek. Dan tadi kan sudah dicatat ya. Nah, sekarang kita tutup laptopnya yang itu tadi, terus masuk ke Google Chrome atau apa yang biasa panjenengan masuk di internet. Operan ini dicoba saja, coba. Ada yang pakai Google Chrome atau mungkin Google apa, kita coba pakai yang Google Chrome. Ini sangat berpengaruh apanya, internetnya. Nah, internet jenengan rakonek juga nggak bisa karena harus terus masuk yang biasa jenengan masuk lah. Jenengan biasa masuk pakai apa? Nah, sudah sampai di sini kah? Tak tunggu. Oh belum, tapi tidak harus persis seperti ini Bunda, karena beda-beda. Yang operan ini juga mungkin agak beda gambarnya, backgroundnya tidak harus seperti ini. Saya penting muncul ini, ada G terus atau di sini mungkin ada. Mana Bun? Oh ya, dicoba aja. Iya, ini sudah bisa masuk ke ini admin PDA Banjar ini. Kalau yang